والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya dari jilid yang ketiga ini. Sekarang pelajaran yang baru yang berikutnya, Ad-Darsul Ashiru. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10. Wallahu jarasu wa bada'atul hissatul khamisatu. Ramma jarasu, lonceng atau bel berbunyi, berdering. Wa bada'atul hissatul khamisatu, dan mulai pelajaran yang kelima. Ya, al-hissah, ya, jam pelajaran al-khamisah yang kelima. Bada'at, ya, mulai. Jadi mulai pelajaran atau jam pelajaran yang kelima. Marrat ashru daqa'iqa au aksaru walam ya'til mudarrisu. Ya, marrat, telah lewat, berlalu, ashru daqa'iqa, 10 menit, au aksaru atau lebih. Ya, jadi telah berlalu waktu 10 menit atau lebih, telah lewat 10 menit atau lebih. Walam ya'til mudarrisu, dan pak guru belum datang. Ya. Sa'imatullahu limtidara. Sa'imatullahu alimtidara. Ya, para murid, para pelajar, ya, bosan, ya, sa'imah, bosan atau jenuh. Alimtidara, menunggu. Ya, para murid, para siswa itu bosan menunggu. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'basuna. Wa tafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'basuna. Ya, mereka mulai, ya, tafiqu di sini bermakna mulai. Yataharrakuna, bergerak, ya, atau berpindah, min amakinihim, dari tempat-tempat mereka, wa ya'basuna, dan mereka bermain-main. Ya. Jadi para murid itu bosan menunggu, kemudian mereka mulai bergerak atau berpindah dari tempat-tempat mereka dan bermain-main atau bermain. Ya. Fa ba'duhum waqafa yaktubu wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati. Fa ba'duhum, maka sebagian dari mereka, waqafa, berdiri, yaktubu, ya, dengan atau sambil berkhutbah, berbicara, berpidato. Ya, sebagian mereka berdiri sambil berkhutbah, berpidato, berbicara. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati, dan sebagian mereka itu mulai menulis pada papan tulis. Ja'ala dalam kalimat ini bermakna sebagaimana makna tafiqu, ada tafiqa tadi,
jadi bermakna memulai. Ya. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati, sebagian mereka mulai menulis pada papan tulis. Ya. Kemudian dakhalal muraqibu faj'atan. Ya, dakhalal muraqibu faj'atan. Ya, al-muraqib sang pengawas, ya. Pengawas di sekolah, ya. Itu masuk kelas faj'atan, tiba-tiba. Jadi tiba-tiba dalam keadaan seperti itu kelasnya, ya, murid-muridnya seperti itu, kemudian tiba-tiba muraqib ini masuk kelas. Waqala, kemudian dia berkata, ma hadza, ya, ma hadza, apa ini? Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Ya, maksudnya kira-kira seperti itu, ya. Ma hadza, apa ini? Amrukum fawwa, ya, perkara kalian itu fawwa, kacau, ya, kacau balau atau berantakan, ya, perkara kalian, keadaan kalian itu berantakan, kacau balau, ya. Tadi di kelas ada yang bermain, ada yang berbicara, ada yang menulis di papan tulis dan seterusnya, ya. Fawda, kacau balau atau berantakan. Ka'annal fasla tulqan, ya, kelas ini seperti pasar, ya. Ka'annal fasla tulqan, ya, seolah-olah kelas ini pasar. Jadi kelas ini jadi seperti pasar, ya. Isma'u, dengarkan oleh kalian, ya, dengarkan oleh kalian. Inna mudarrisakum maruman, sungguh guru kalian, pengajar kalian itu sakit. Falam yahdur al-yawma, sehingga beliau tidak hadir, tidak datang pada hari ini. Al-yawma, ya, pada hari ini. Ya. Fayumkinukum al-zahabu ilal maktabati awil insirafi ilal mahaji'i, walakum minkum awil insirafu ilal mahaji'u, atau awil insirafu ilal mahaji'u, fayumkinukum, ya, maka memungkinkan untuk kalian, ya, memungkinkan bagi kalian az-zahabu ilal maktabati, pergi ke perpustakaan, atau al-insirafu ilal mahaji'i, pulang kembali ke asrama, ya. Jadi kalian bisa pergi ke perpustakaan, atau kalian bisa kembali pulang ke asrama, ya, daripada di kelas dengan keadaan seperti itu. Kemudian antadhabu ilal maktabati khairun lakum, kalian pergi ke perpustakaan itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian, lebih baik untuk kalian. Ini antadhabu ilal maktabati, jadi bahwasanya kalian pergi ke perpustakaan itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Kharajna min mabna ma'hadi, kami keluar dari mabna ma'hadi. Mabna ini bangunan atau gedung, ya. Jadi kami keluar dari gedung ma'had. Ini apa? Di sini mungkin semacam lembaga pendidikan, ya, karena terkait dengan jamiah, dengan universitas. Jadi yang sifatnya resmi. Kalau di sini semacam lembaga pendidikan atau yang semisalnya. Mungkin dalam konteks lain, ma'had, ya, bisa diartikan pondok atau yang semisalnya. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya, ma'had. Ya, ini. Jadi kharajna min mabna ma'hadi, kami keluar dari gedung ma'had, gedung lembaga pendidikan ini. Ya.
Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa. Kanatis sa'atu tsaniyata asyrata wan nisfa. Ya. Jam pada saat itu, pada pukul atau waktu pada saat itu, pada pukul tsaniyata asyrata 12 wan nisfa dan lebih setengah. Jam 12 waktunya saat itu pada jam 12 lebih setengah, jam setengah 1. Di sini dikatakan jam setengah 1, jam 12 lebih setengah jam. Ra'a ba'du zumala'i an-na'uda mudarrisana al-marudha. Ra'a ba'du zumala'i, sebagian teman-teman saya. Ra'a di sini bermakna berpendapat. Jadi ra'a bisa bermakna melihat dengan mata, dengan indera penglihatan, atau juga bisa bermakna berpendapat, ya, berpendapat, ya, sesuai dengan konteksnya, tentunya dilihat, perhatikan. Nah, di sini ra'a ba'du zumala'i an-na'uda mudarrisana al-marudha. Jadi di sini bermakna berpendapat, ya, mengemukakan gagasan atau ide. Ya. Jadi sebagian teman-teman saya berpendapat untuk na'uda, untuk mengunjungi atau menjenguk, ya, menjenguk mudarrisana al-marudha, guru kami yang sakit. Ya, jadi bukan bermakna sebagian teman-teman kami melihat, ya, bukan seperti itu, melihat dalam artian dengan indrawi, bukan, tapi berpendapat. Ya. Jadi sebagian teman-teman saya berpendapat untuk menjenguk guru kami yang sakit. Faqultu lahum, lalu aku katakan kepada mereka, laisa waqtu munasiban bil ayadati. Laisa waqtu munasiban bil ayadati. Waktunya itu tidak sesuai untuk menjenguk. Bukan waktunya yang sesuai untuk menjenguk orang sakit, atau di sini menjenguk gurunya yang sakit. Tadi disebutkan jam setengah 1 siang, jam 12 lebih setengah siang hari. Ini umumnya ya waktu yang untuk istirahat, untuk melepas lelah. Apalagi di sini orang yang sakit, ya tentunya masih kondisinya lemah. Jadi untuk dijenguk pada jam itu tidak tepat, tidak sesuai. Ini. Sana'uduhu ba'da salatil asri insya'allahu. Sana'uduhu, kita akan menjenguknya ba'da salatil asri, sesudah salat asar. Sesudah salat asar, insya'allahu, jika Allah menghendaki. Ya, jadi kalau sesudah salat asar itu sudah relatifnya lebih longgar, lebih kondisinya lebih nyaman, jadi menjenguk di waktu itu. Lalu mereka mengatakan, yaitu teman-teman saya mengatakan, ar-ra'yu ra'yuka. Ar-ra'yu ra'yuka. Ya, pendapat itu ya pendapatmu. Di sini ra'yu masdar dari ra'a tadi yang bermakna pendapat, ide atau gagasan tadi. Ya, pendapatnya, pendapatmu. Maksudnya ya kami mengikuti pendapatmu. Ya, maknanya demikian ya. Ya ikut pendapatmu saja. Itu kira-kira begitu. Tapi di sini dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat seperti ini. Ar-ra'yu ra'yuka. Ya, pendapat itu pendapatmu. Ya. Ini ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini. Bagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Karena dulu latihan-latihannya awalan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. 5 lam yahdurul mudarrisu. 5 lam yahdurul mudarrisu. Yang pertama dibaca 5, yang kedua dibaca lam. Ya. Sama tulisannya, berbeda membaca, berbeda makna. Ya. 5 lam yahdurul mudarrisu. Kenapa? Mengapa? Ya. Lam yahdur, tidak datang, tidak hadir. Al mudarrisu, sang guru. Kenapa sang guru tidak datang, tidak hadir?
li'annahu maridun, ya. Li'annahu maridun, ini jawabannya. Karena pertanyaan dengan lima, ya, afdalnya ya, ya tidak harus, tapi afdalnya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Jadi li'annahu maridun, karena dia atau karena beliau sakit. Nah, kalau dijawab iya maridun, ya boleh, beliau sakit, tidak mengapa. Tapi lebih utama sesuai dengan pertanyaannya li'annahu maridun, ya. Ya, semuanya boleh, asal maknanya sama, intinya sama, marid, ya, beliau sakit ini. Ini yang kedua, manil ladzi samaha lit-tullabi bil-insirafi, manil ladzi samaha lit-tullabi bil-insirafi, siapakah yang mengizinkan para murid, para siswa itu untuk insiraf, untuk pergi, meninggalkan kelas. Jadi insarafa, yang sarifu, kemudian insiraf, ini bentuk masdar ya, itu bermakna pergi. Atau dalam konteks tadi ya pergi, ya maksudnya meninggalkan kelas atau kembali ke asrama atau yang semisalnya. Apa jawabannya? Ya, huwa al-muraqibu, beliau adalah al-muraqib, atau al-muraqibu alladhi samaha lit-tullabi bil-insirafi, ini. Atau samahal muraqibu lit-tullabi bil-insirafi, itu juga boleh. Ya, jawaban tidak harus satu bentuk kalimat tertentu, bisa dengan beberapa ungkapan tadi, yang jelas intinya sama, maksudnya sama. Ini ya. Kalisan yang ketiga, kan kanat as-sa'atu 'indama kharaju min mabna ma'hadi, kam kanat as-sa'atu 'indama kharaju min mabna ma'hadi, berapa keadaan waktunya, pada waktu berapa, pada jam berapa, 'indama kharaju min mabna ma'hadi, ketika mereka keluar dari gedung ma'had. Jawabannya kanat as-sa'atu ya as-saniyata asyrata wan nisfa, as-saniyata asyrata wan nisfa, jam 12:30. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tadi ya. Berikutnya, ini yang akan dibahas dalam pelajaran ini, dengan tamrin yang kedua. Al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Al-jumlatu, jumlah atau kalimat ya, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Jadi jumlah atau kalimat itu imma ismiyatun, ada yang ismiyah, wa imma fi'liyatun, dan ada yang fi'liyah. Ini jenis jumlah, jenis kalimat dalam bahasa Arab ada dua macam ini, yaitu ada yang jumlah ismiyah dan ada pula yang jumlah fi'liyah. Fal-jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha, ya, jumlah ismiyah adalah jumlah yang sadruha, permulaannya, yang ada di permulaan pada jumlah tersebut itu al-hamzatu, yang hamzah, yang a, ismun sarihan, ismun sarihan, ism sarih. Jadi jumlah kalimat yang permulaannya berupa ism sarih. Ism sarih, sarih itu maksudnya jelas ya. Maksudnya apa ism sarih? Ya ism yang jelas, artinya benar-benar lafaz ism, bukan selain dari itu. Jadi kata yang ada di awal pada jumlah itu berupa ism, benar-benar lafaz ism, bukan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan sesudahnya. Ini disebut dengan ism sarih. Nahwu, contoh, Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Permulaan kalimat ini, jumlah ini, lafzul jalalah, ini termasuk ism,
lafaz ini termasuk jenis isim, bukan fi'il, bukan harf, bukan satu ungkapan atau susunan yang lain, bukan, tapi jelas itu isim. Hadihi madrasatun, ini sekolah. Hadihi yang di permulaan kalimat ini isim isyarah, ya termasuk isim, ya, namanya saja isim isyarah, jadi dia isim, bukan fi'il, bukan harf, bukan yang lain, tapi dia isim. Kemudian ana mujtahidun, saya rajin. Permulaan kalimat ini lafaz ana ini termasuk dhamir, dan dhamir ini termasuk isim, bukan fi'il, bukan harf. Jadi kalimat-kalimat ini dimulai oleh isim, lafzul jalalah ataupun hadhihi isim isyarah ataupun ana dhamir, ya, sehingga kalimat-kalimat yang semacam ini yang permulaannya berupa isim yang sharih, benar-benar lafaz isim itu sendiri, maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ini, ya, sesuai dengan namanya, jumlah ismiyah. Jadi yang ada di permulaan jumlah ini adalah isim. Jenis yang pertama tadi berupa isim sharih. Ini al-ba' yang kedua, ya, dari pengertian tadi, jumlah ismiyah adalah jumlah yang permulaannya masdarun mu'awwalun, berupa masdar mu'awwal. Ya, masdar mu'awwal. Apa itu masdar mu'awwal? Nahwu sebagai contoh. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, permulaan ayat ini, kalimat ini, antasumu. Wawunya tidak dianggap, ya, karena itu huruf. Jadi awal kalimat pada lafaz, pada susunan antasumu. Nah, ini yang dimaksud dengan masdar mu'awwal seperti ini, antasumu. Kenapa? Dijelaskan fa antasumu, jadi antasumu takdiruhu siyamukum. Takdirnya, maknanya adalah siyamukum. Jadi dia bermakna bentuk masdar dari fi'il tersebut. Jadi ini masdar yang ditakwil. Jadi antasumu itu maknanya adalah siyamukum. Jadi tasumu dari fi'il sama yasumu, kemudian masdarnya siyamun. Kemudian antasumu tadi fa'ilnya adalah untuk antum, ya, fa'ilnya ya nomor wawu, tapi secara makna untuk antum, digunakan untuk antum untuk fi'il ini. Maka tadi maknanya masdar itu kemudian diidhofahkan pada dhamir yang semakna dengan antum, yaitu dhamirnya menggunakan bentuk dhamir yang muttasil, yaitu dhamir kum, kaf yang disertai dengan mim sebagai tambahan jama'. Jadi bukan siyamu antum, tapi siyamu kum. Jadi secara makna atau penggunaan sama untuk antum, untuk mukhatab jama'. Ini. Jadi ini bentuk masdar mu'awwal, antasumu. Jadi susunan an dan fi'al mudhari'. Ini susunan dari an dan fi'alnya. Ini yang disebut dengan masdar mu'awwal, dan dia bisa ditakwil dengan masdar dari fi'al tersebut. Antasumu maknanya, takwilnya siyamukum. Ini. Nah, satu kalimat yang keadaan awalnya berupa masdar mu'awwal, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Kalimat atau jumlah yang permulaan dari kalimat tersebut itu berupa masdar mu'awwal, maka ini termasuk dalam pengertian jumlah ismiyah. Jadi antasumu khairul lakum, ini jumlah ismiyah, ya. Jadi dalam hal ini bukan dihitung an itu satu kata sendiri, tasumu satu kata sendiri, bukan, tapi ini satu rangkaian, antasumu. Ya. Kalau dilihat secara lafaz, an itu huruf, tasumu fi'al, tapi bukan seperti itu dalam hal ini. Ini satu rangkaian, antasumu ini berupa masdar mu'awwal. Nah, ketika kalimat
diawali oleh masdar muawwal, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Ini jenis yang kedua dari jumlah ismiyah tadi. Kemudian yang berikutnya, jumlah ismiyah, ya tadi disebutkan fal jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang permulaannya berupa yang C, harfun musyabbahun bil fi'li. Harfun musyabbahun bil fi'li. Huruf yang diserupakan dengan fi'il. Huruf yang serupa dengan fi'il, yang seperti fi'il. Jadi ada beberapa huruf tertentu yang itu serupa dengan fi'il. Ya, dari sisi mungkin lafaz atau mungkin dari sisi fungsi atau hukumnya itu ada beberapa keserupaan dengan fi'il. Ya. Tapi dia tetap huruf, tidak termasuk fi'il. Kata ini termasuk jenis huruf, bukan fi'il, bukan ism, tapi harf atau huruf. Hanya saja amalannya ataupun lafaznya itu ada keserupaan dengan fi'il. Nahwu contoh, innallaha ghafurur rahimun. Innallaha ghafurur rahimun. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Di sini awal dari kalimat ini kata inna. Nah, inna inilah yang dimaksud dengan harf musyabbah bil fi'il, huruf yang serupa dengan fi'il. Ya, suatu kalimat ketika awalnya berupa ini, berupa harf musyabbah bil fi'il, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Kemudian di sini disebutkan al-ahruful musyabbahatu bil fi'li. Apa itu huruf-huruf musyabbah bil fi'il? Jadi huruf-huruf musyabbah bil fi'il, al-ahruf itu bentuk jamak dari harf, kemudian musyabbah digunakan untuk jamak yang ghairu aqil, ya musyabbahah gitu ya. Jadi al-ahruful musyabbahatu bil fi'li, huruf-huruf musyabbah, huruf-huruf yang serupa dengan fi'il, yakni inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Ini yang dimaksud dengan huruf musyabbah bil fi'il, huruf yang serupa dengan fi'il. Jadi inna dan saudara-saudaranya. Ada berapa huruf? Inna bersaudara ada 6 huruf. Inna, anna, lakinna, la'alla, ka'anna, satu lagi. Ya, laita, ya, ini laita. Jadi ada 6 huruf yang termasuk ini inna wa akhawatuha. Jadi setiap kalimat yang diawali ini inna ataupun anna atau ka'anna atau lakinna atau la'alla atau laita, inna bersaudara, maka ini termasuk jumlah ismiyah. Jadi ini pengertian dari jumlah ismiyah. Jadi secara lengkap demikian. Kalau mungkin selama ini yang kita ketahui jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali oleh ism. Benar, tapi itu baru satu bagian. Baru sebagian saja. Nah, di sini ditambahkan supaya lebih lengkap, lebih rinci, bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya, permulaannya itu berupa ism sharih, atau berupa masdar muawwal, atau berupa huruf musyabbah bil fi'il. Ya, jadi lebih disampaikan lebih rinci, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan tadi dikatakan ism sharih. Nah, ini untuk membedakan dengan yang masdar muawwal tadi. Ya, artinya untuk menegaskan ism sharih ya agar benar-benar lafaz ism, bukan bentuk masdar muawwal atau sesuatu yang ditakwil dengan ism, bukan, tapi yang dimaksud ism sharih ya benar-benar lafaz ism, bukan takwil dari suatu ism atau makna dari suatu ism seperti pada masdar muawwal tadi, bukan demikian. Sehingga di situ sharih itu untuk memperjelas ini sebagai sifat ya, tapi
untuk memperjelas dari makna isim tersebut. Isim sharih, isim yang jelas. Ini untuk jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua dari jumlah adalah jumlah fi'liyah. Ya, pengertiannya, wa jumlatul fi'liyatu hiya allati sabruha. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang permulaannya itu berupa hamzah yang a, fi'lun tamun, fi'al tam. Ya, fi'al yang tam, yang sempurna. Ya, nahwu sebagai contoh, tola'atis syamsu, matahari itu terbit. Nah, di sini permulaan kalimat ini pada kata tola'at atau tola'a. Ya, tola'a. Ini termasuk fi'al dan dia fi'al tam. Maksudnya apa dia? Tam. Fi'al ini hanya cukup membutuhkan yang marfu' saja, yaitu yang sebagai fa'il saja untuk menyempurnakan menjadi satu kalimat yang sempurna, jumlah mufidah, memberikan makna yang sempurna. Cukup hanya dengan fa'il saja atau hanya dengan yang marfu'nya saja. Ini sudah membuat menjadi jumlah mufidah. Tola'atis syamsu, ya, matahari itu terbit. Ya, sudah bisa dipahami, orang sudah paham, sudah mengerti. Kalimat yang paling sederhana yang dimulai dengan fi'al ini seperti ini. Dan ini menunjukkan tadi itu fi'alnya tam, karena dia cukup membutuhkan yang marfu' saja. Ini pengertian fi'al tam. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh fi'al tam seperti ini termasuk jumlah fi'liyah. Kemudian jenis yang kedua tadi jumlah fi'liyah adalah jumlah yang permulaannya berupa alba yang di fi'lun naqisun, fi'al naqis. Ya, yang berupa fi'al naqis. Nahwu contoh, kana jawu baridan. Ya, udara itu tadinya dingin. Kana, udara itu keadaannya sangat dingin atau dingin. Jadi di sini diawali oleh fi'al kana. Ya, kana termasuk fi'al. Ini berada di awal kalimat ini. Dan di sini karena di sini untuk melengkapi dia menjadi suatu kalimat yang sempurna, makna yang sempurna dari suatu kalimat, dia membutuhkan dua kata, dua keadaan, yaitu al-jawu dan baridan. Ya, kalau hanya al-jawu saja tanpa ada baridan, dia tidak bermakna secara lengkap, maknanya belum sempurna. Kana jawu, kalau hanya seperti ini, udara itu ya, keadaannya tadi hanya seperti itu, belum lengkap. Orang yang mendengar belum paham, belum tahu apa maksudnya, apa maknanya, karena belum lengkap kalimatnya. Al-jawu di sini yang marfu', ya, kalau hanya disebutkan yang marfu' saja, belum lengkap, belum sempurna, belum bisa dipahami. Dia membutuhkan satu kata lagi untuk melengkapi menjadi kalimat yang sempurna. Baridan, dingin. Dalam contoh ini, baridan. Ketika ditambahkan ini, baridan, maka maknanya menjadi lengkap, sempurna. Orang menjadi paham maksud makna dari kalimat tersebut. Udara itu keadaannya dingin. Sudah paham dengan adanya baridan tadi. Keadaan kata ini mansub. Baridan ini keadaannya mansub ya, dengan fathah pada huruf akhir. Nah, dengan adanya ini maka menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini jadi karena di sini dia tidak cukup hanya dengan yang marfu'nya saja. Al-jawu misalnya tidak cukup. Dia membutuhkan yang marfu' dan juga yang mansub untuk melengkapi, untuk menyempurnakan jadi kalimat yang utuh, yang bisa dipahami maknanya dengan jelas. Ini. Nah, karena dia membutuhkan dua hal, yang marfu' dan yang mansub, maka dia disebut naqis, kurang, dia butuh lebih banyak, dua hal. Kalau yang tadi tam, yang fi'al tam tadi, dia cukup membutuhkan yang marfu' saja, sudah sempurna, sudah cukup. Sehingga dia dikatakan fi'al tam, karena cukup membutuhkan yang marfu' saja. Tapi kalau yang ini, dia membutuhkan yang marfu' dan juga yang mansub. Ya,
sehingga dia disebut dengan fi'lun naqisun, fi'al naqis. Jadi ini fi'al dari sisi ini kebutuhannya ada sesuatu pada kata tadi, dia ada fi'al kan dan ada fi'al naqis. Kalau fi'al kan itu cukup hanya membutuhkan yang marfu'nya saja, yaitu fa'ilnya saja. Adapun fi'al naqis dia membutuhkan yang marfu' dan juga membutuhkan yang mansub untuk membentuk kalimat yang sempurna. Ini. Kemudian diistilahkan yang marfu' itu sebagai ism kana, yang mansub itu sebagai khobar kana. Ini. Nah, kemudian al-af'alun naqisatu fi'al naqis hiya kana wa akhwatuha. Itu adalah kana dan saudara-saudaranya. Jadi yang termasuk fi'al naqis ini al-af'alun naqisah, yang termasuk fi'al naqis adalah kana dan saudara-saudaranya. Ya. Di sana ada kana, sara, amsa, asbaha, dhalla, bata, laisa, kemudian madama dan seterusnya. Ada beberapa lafaz yang banyak di sana. Nah, ini semua termasuk saudara-saudara kana, dan ini semua termasuk fi'al naqis. Nah, setiap kalimat yang diawali oleh fi'al naqis ini termasuk jumlah fi'liyah. Ya. Karena dia fi'al, kana itu fi'al, dan saudara-saudara juga demikian, itu termasuk fi'al. Hanya saja jenisnya tadi fi'al yang naqis. Jadi ini pengertian dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebagai contoh untuk lebih jelas disebutkan sesudahnya al-jumlatu. Ya, jumlah ada dua jenis. Yang pertama al-jumlatul ismiyatu, yang kedua al-jumlatul fi'liyatu. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian di sini disebutkan masing-masing contohnya sesuai dengan dari jenis keadaan kata yang ada di awal kalimat tersebut. Untuk al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, contoh yang pertama Allahu ghafurun, Allah itu maha pengampun. Kata pertama di awal kalimat ini, di awal jumlah ini adalah lafzul jalalah. Ini termasuk ism sariyah, sebagaimana pengertian di atas tadi. Ya. Contoh yang kedua, yang B, antasumu khairul lakum. Ya, kalian berpuasa, bahwasanya kalian berpuasa itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Yang ada di awal jumlah atau kalimat ini antasumu. Ya, antasumu ini merupakan masdar muawwal. Ya, susunan an dan fi'alnya ini masdar muawwal berada di awal kalimat ini, berarti ini adalah jumlah ismiyah. Contoh yang C, innallaha ghafurur rahimun. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Yang ada di awal kalimat ini lafaz inna. Inna ini termasuk harf musyabbah bil fi'al, huruf yang sesuai atau yang serupa dengan fi'al. Berarti ini termasuk jumlah ismiyah. Ini. Jadi dari 3 contoh ini untuk jumlah ismiyah bisa diperhatikan atau dihafalkan untuk mengingat, menghafal atau memahami jumlah ismiyah. Jadi jumlah kalimat yang awalnya berupa ism sarih atau masdar muawwal atau huruf yang serupa dengan fi'al. Ini contohnya ini 3 ini mencukupi insyaallah. Ya. Kemudian yang berikutnya al-jumlatu fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Di sini ditunjukkan dengan contoh bagaimana tadi. Yang pertama, contoh tala'atis syamsu. Ini tala'atis syamsu, tala'at asy-syamsu. Yang ada di awal kalimat ini tala'at. Ya, tala'at. Ya, tala'at ini termasuk fi'al dan fi'al tam. Maka kalimat ini diawali oleh fi'al tam, maka dia jumlah fi'liyah. Contoh yang B, kana jawu baridan. Kana jawu baridan. Ya. Kalimat ini diawali oleh kata kana.
Karena ini termasuk fi'il naqis, ya, termasuk fi'il naqis, sehingga kalimat ini termasuk jumlah fi'liyah, karena yang ada di awal kalimat ini berupa fi'il naqis, ya. Kemudian contoh yang jim, yang c, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ini sama ya dengan kana, ini sebagai tambahan. Awal kalimat ini lafaz kana, ya, termasuk fi'il naqis, berarti ini jumlah fi'liyah. Ini. Dan mungkin ini juga untuk membedakan antara kana dengan inna dari contoh yang akhir ini, tentang hukumnya, tentang amalannya, antara inna huruf musyabbah bil fi'al dengan kana fi'al naqis. Ya, innallaha ghafurun rahimun. Itu inna. Ya, innallaha ghafurun rahimun. Kalau kana amalannya, hukumnya kanallahu ghafuran rahiman. Ya, ini untuk membedakan antara inna dengan kana. Ini, dari contoh ini. Kalau mungkin dari ta'rif, dari pengertian definisi kita sulit memahami atau terkadang terbalik-balik, inna itu yang tansibulisna atau yang tarfa'ulisna, yang mana? Ya, ini dari contoh aja. Kalau kesulitan menghafalkan kaidah atau ta'rif, menghafalkan lafaz-lafaznya, ya, kesulitan, ya, pahami makna, kemudian perhatikan contoh yang ada, ambil satu contoh, kemudian dihafalkan dari contoh ini, kita akan bisa memahami kaidahnya. Walaupun mungkin lafaznya kita tidak hafal secara terlep, tapi kita paham maksudnya, paham maknanya. Ini innallaha, inna allaha, ini ghafurun rahiman. Innallaha ghafurur rahim. Jadi hukum inna, amalan inna, lafzul jalalah sebagai isim dari inna, mansub innallaha, kemudian ghafurun dan juga rahiman, ini sebagai khobar dari inna, ini marfu, ghafurun rahiman. Kalau kana, kebalikannya, kanallahu ghafuran rahiman. Kanallahu ghafuran rahiman. Kana, kemudian lafzul jalalah sebagai isim kana, ini marfu, lafzul jalalah kanallahu, ya marfu, ya, dengan dhammah. Kemudian ghafuran dan juga rahiman, ini khobar dari kana, ini mansub. Jadi kalau kesulitan menghafalkan definisi, ta'rif atau pengertian, menghafalkan lafaz-lafaznya secara letterlek, ya pahami maksudnya atau maknanya dengan contoh-contoh yang ada. Jadi, ini sangat membantu sekali, karena memang untuk memahami bahasa Arab ya dengan contoh. Nah, kalau tidak dengan contoh ya sulit. Ya, dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu diambil dari contoh-contoh yang ada. Maka contoh ini sangat penting sekali dalam kita belajar. Ini dari contoh-contoh ini kita akan memudahkan kita, insya Allah, untuk mempelajari, untuk memahami bahasa Arab ini. Ini ya. Mungkin ada ditanyakan sebelumnya. Kalau tidak ada, mungkin pada tentang ini, pembahasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ada beberapa soal. Sesudahnya itu ada soal yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai soal yang ke-7 ya. Ini. Dan coba dilatih nanti ya. Soal yang pertama untuk mencari jumlah contoh dari jumlah ismiyah dari bacaan pelajaran ini tadi. Soal yang kedua mencari contoh jumlah fi'liyah dari pelajaran tadi ya. Dan yang berikutnya nanti bisa dibaca masih terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari soal ini ya.
Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Kemudian tadi ya, soal-soalnya kalau bisa dilatih dulu di rumah, kita dikerjakan. Nanti pembahasannya insya Allah kita bahas bersama pada waktu yang akan datang. Kalau minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.